Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian untuk di bulan Agustus. Ini general reading, artinya kalian semua yang punya Pisces di birth chart kalian dan juga cross watcher, kalian welcome untuk nonton ya, karena pesannya bisa untuk kalian semua. Ambil yang sesuai dan lepaskan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai ya. Kalau emang nggak sesuai, coba nonton moon sign, ascendant atau rising sign kalian, Venus atau Jupiter buat yang cewek, kalau berhubungan dengan asmara, Mars untuk yang cowok berhubungan dengan asmara, dan juga gue lupa. Ya kalau mau nonton Saturn juga boleh, karena gue juga suka nonton Saturn gue. Sama North Nodes, takdir ya. Takdir tuh artinya lebih ke calling kita, calling legasinya kita, takdir arah tujuan purpose hidup kita itu apa untuk komunitas, lingkungan hidup, kemanusiaan, whatever itu. Oke? Now, gue selalu mulai dengan mystical wisdom oracle card untuk dapat tema readingan kalian. Untuk yang baru kali ini join, kalau emang suka gaya gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Untuk kalian semua yang udah setia sama di gue, makasih banyak untuk waktu, fokus, dan atensinya. Artinya frekuensi kita sudah sejajar. Go with the flow, so damn Pisces. Go with the flow. Let things happen. Jadi ikutin aja kemana energi semesta membawa kita, membimbing kita. Oke. Dan kita harus bisa maknai energi di sekitar kita untuk bisa bermanfaat untuk kemajuan dan pengembangan pribadi kita. Oke. Go with the flow. Kita harus bisa hargain apapun yang ada di sekitar kita. And go with the flow, ikutin aja, percayakan aja. Pisces gitu loh, the believer ya kan. Pakai ini lights ya. Tuh, dapetnya judgment sama 5 swords. My fellow Pisces, terima kasih juga untuk likes, komen, share, dan namanya donasinya yang udah donasi ya, makasih banyak. By the way, yang emang bener-bener pingin support channel, gue udah nambahin nomor rekening gue di box deskripsi. Your current situation, our current situation, situasi kita saat ini adalah the Hierophant ya, berhubungan dengan Taurus gue juga loh. Challenge kita King of Cups, fondasi kita 9 of Pentacles yang baru saja lewat dan terjadi 10 of Wands, fokus dan intensi kita 6 of Swords, yang akan datang 2 of Cups. Wow, oke. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? 5 of Pentacles. Right. Influence, faktor eksternal, the Wheel of Fortune, divine timing, karma, ketakutan dan harapan 7 of Wands, outcome 8 of Pentacles, kerja, energi secara keseluruhan Temperance, energinya Sagittarius, healing
sabar, divine timing, mencoba untuk menjadi yang fleksibel dalam memainkan dua elemen, ya. Passion, and emotional, terang dan gelap. Lihat tuh. Dan di belakangnya ada angelic aura. Di baliknya ada Ace of Swords. Tapi di baliknya itu juga ada Two of Swords. Mereka ada energi mereka yang tidak mau menerima kenyataan. Alright, gue klarifikasi pakai ini. The Temperance klarifikasi. By the way, Sagittarius itu energinya adalah Pisces, karir, reputasi, public image, long term goals, struktur, dan status. Sabar Ki, sabar ya Jo. Divine timing gitu. Seven of Cups, ilusi, pilihan, choices. Wow. Seven of Swords, the Devil. Energi secara keseluruhan. Ace of Cups, sesuatu baru, cerita cinta baru. Oke. Sagittarius, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius atau Pisces seperti kalian, atau Capricorn, ya. Entah kalian punya semua bintang itu di dalam bercat kalian atau cross watcher, ya. Yang jelas di sini ada sneakiness, ada cheating, ada yang mengendap-endap. Ya. Ini tentang toxic atau tentang sexual attraction atau chemical, physical chemistry dan segala macam itu, atau benar-benar emang ini toxic. Ya. Semua berbeda. Kalian lebih mengerti situasi kalian sendiri. By the way, Capricorn itu ada di House of Friendship. Jadi teman kalian sendiri, sahabat kalian sendiri, ya. Mungkin kalian pernah punya cerita ketiga dengan pihak ketiga, maksudnya dengan triangle, ya. Cinta segitiga, dunia perselingkuhan. Oke. Oke. Current situation, situasi kalian adalah komitmen, nilai, struktur, fondasi, disiplin, reliability, yang accountable. Coba jelasin pakai bahasa Indonesia. Spiritual, teacher, ya, itu Taurus, energi Taurus. Pisces, Aries, Taurus. Ini ada di rumah ketiga kita, ya, tentang komunikasi, berpersepsi, berpikir, dan early education, tentang teknologi. Oke. Kita lihat klarifikasi. Nine of Swords. Oke. Nine of Cups, entertainment. The High Priestess, it's so you, it's so us. Ini insting kita, intuisi kita, ya kan? Kalau kita tahu deep knowing,
Tapi ini juga termasuk silence. Kita menutup diri kita. Gitu deh. Itu dah. Ini double nine ini ya. Artinya kita sudah pada titik akhir. Pada titik akhir situasi kita saat ini, apapun itu situasinya, yang membuat kita galau, nggak bisa tidur, ya. Yang mungkin juga membahagiakan kita juga. Kita pun terbahagiakan karenanya. Kita seneng, emang nggak seneng nggak tidur juga kali ya. Ya itu gue sih. Ya entertainment, mungkin pelarian juga ya, pelarian instan gratifikasi dari kegalauan. Ini kegalauan yang dimanfaatkan kegalauan yang dimanfaatkan untuk menghibur diri. Kurang lebih gitu lah. Dan kita menikmatinya gitu maksudnya. Dengan Nine of Cups kan kita menikmatinya. Dan kita mengerti, kita cukup tahu apapun itu. Chat kan energi secara keseluruhan adalah the tower. Jadi ada perubahan yang signifikan dengan komitmen ini ya. The Hierophant tadi mungkin ada yang harus berpisah, mungkin ada yang harus fondasinya harus teracak-acak ya. Semua plan atau memang komitmen pernikahan mungkin ya. Tower Scorpio. Ya. Jarak. Ini ada di rumah ke-9 kalian, tentang travel, wisdom, philosophy, higher education, latar belakang budaya agama yang berbeda, dan apapun tentang jarak. Travel itu sendiri mungkin gue di travel. Fondasi gue harus hancur. Travel gue harus hancur. Contoh gue harus, atau jarak ya, mungkin dari kalian ada yang LDR, long distance relationship, menjadi dekat ya kan. Perubahan yang signifikan intinya. King of Cups sebagai challenge. Challenge adalah cinta. Mungkin ada yang dealing dengan Pisces, Scorpio atau Cancer. Itu energinya water sign. Ten of Cups kebalik. Four of Swords kebalik. King of Cups lagi. King of Cups diklarifikasi oleh King of Cups. Mungkin kalian berurusan dengan another Pisces ya. Mungkin si dia punya Pisces di berchartnya, atau ya tentang rumah tangga yang baru saja hancur ya, dengan kanosos dan meditasi, renung dan segala macam, baru keluar dari isolasi dan ingin memahami, ingin mengekspresikan cintanya. Energi secara keseluruhan the Lovers. Oke. Pilihan akan cinta Gemini itu ada di Pisces, Virgo, Leo, Cancer, Gemini. Home. Ini masalah home, family, self care, emotion. Ya, ingin mengutarakan. Challenge-nya adalah mengenai home.
dan family itu sendiri. Ingin mengekspresikan kali ya. Self care, work from home, stay at home. Oke, whatever. Fondasi Nine of Pentacles, nggak perlu lah ya gue klarifikasi. Yang jelas saya jomblo. Bener nggak di jomblo? Yang baru saja lewat Ten of Pentacles. Kok Ten of Pentacles ya? Ten of Wands, relokasi. Three of Pentacles, King of Wands, Eight of Swords. Kalian baru saja relokasi, dan kalian baru saja membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang lain, ya, atau bisa juga pihak ketiga. Kalian baru relokasi ke pihak ketiga, atau untuk memulai sesuatu yang baru, right? Dengan King of Wands ini energi Aries, dan menjadi leader, jadi manager atau whatever, ya kan? Ya. Atau jadi self-employee, atau entrepreneur, tapi kalian merasa terjebak. Ini masalah income. Kalian memulai sesuatu, bisnis, investment, atau ya pendapatan, bahkan material possessions, tapi kalian merasa terjebak. Energi secara keseluruhan Knight of Swords, energinya Gemini, balik lagi Gemini, itu masalah home and family. Kalian lagi cari rumah, kalian baru pindah rumah, ya kan? Kalian pindah rumah, kalian cari rumah, ya. Dan kalian menawarkan kerjasama untuk itu, untuk mendapatkan tempat tinggal, tapi kalian merasa terjebak. Dan kalian ingin mengkomunikasikan kebenaran. Wow. Fokus dan intensi, Six of Swords. Moving forward dari apa? Not my case. Six of Cups, nostalgia, childhood sweetheart. Page of Cups, the World, energi seksual, the Justice, energi Libra. Oke, kalian berurusan dengan seorang Libra mungkin, atau Pisces seperti kalian, atau Aquarius. Oke. Yang jelas di sini ada ending, harus ada ending. Ini gimana sih? Kalian baru keluar dari komitmen, tapi sekarang udah ending lagi. Oke. Terima aja, bukan kasus gua. Di sini ada yang moving forward dari masa kecilnya, ya. Kalian fokusnya ingin melepaskan segala ikatan dari masa lalu, ya, karena Six of Cups itu tentang masa kecil kalian, juga tentang mantan kalian, ya, bahkan past life connection, karma kalian lah pokoknya, karena semua yang di masa lalu itu semua adalah karma, ikatan. Oke. Dan kalian ingin minta maaf dengan tulus. Oke. Dan lugu, polos, ini energi Pisces. Karena sesuatu itu, karena apapun yang terjadi adalah
sudah harus berakhir. Ini menyangkut misi ke depannya, harapan-harapan jauh ke depan. The world, juga komunikasi, juga teknologi, ya. Aquarius itu di ending, di rumah ke-12 kalian. Karma, healing, ya, penyembuhan juga tentang alam bawah sadar kita. Kalian ingin moving on dari situ. Dan Libra itu ada di rumah ke-8 kalian. Sex, intimacy, merging, partner resources, sama shared finance. Oke. Two of Cups yang akan datang. Seven of Pentacles, kalian lagi menunggu. Eight of Cups, Four of Wands, The Empress, energinya Taurus dan Libra. Two of Cups ini energinya adalah Seven of Pentacles. Ini penantian akan semua hal yang kalian effort, upaya yang kalian sudah tanamkan. Oke. Kalian lagi berpikir untuk kalian berpikir mengobservasi, menunggu sesuatu hal itu pantas dilanjutkan atau tidak, ya. Kalian lagi berpikir, yang akhirnya kalian tinggalkan dengan Eight of Cups menuju ke Four of Wands, komitmen dan fondasi struktur yang baru, dan merayakan struktur dan fondasi yang baru. Seven of Pentacles ini, ya, Seven of Pentacles ini energinya Capricorn. Eight of Cups, meninggalkan apapun yang emosi yang ada di belakang, yang sudah ada, ya, apapun lah ikatan itu kalian akan tinggalkan, mencari yang kurang, menuju ke komitmen yang baru. Dan ini energi Venus, Venus Divine Feminine atau orang ketiga yang memang kalian sudah pernah berhubungan. Oke. Entah itu Taurus, kalian berhubungan dengan Taurus, atau Libra. Taurus energinya ada di Pisces, Aries, Cancer. Pisces, Aries, Taurus. Kan komunikasi. Energinya Taurus di komunikasi. Sedangkan Libra di merging. Okay. How you see yourself? Five of Pentacles. Kenapa kalian melihat diri kalian sendiri, kesepian, sedih, kehilangan? Nine of Pentacles. The Hermit. Ghosting. Four of Pentacles. The Temperance. Energinya Sagittarius. Kalian berkehilangan pekerjaan atau bisnis. Sagittarius ada di rumah ke-10, yaitu rumah karir, struktur, status, rumahnya status, ya, sosial status, ya. Mungkin pernikahan atau public image. Jadi kalian merasa kehilangan reputasi dan kehilangan tindakan pun, ya. Itu bagian house ke-10, rumah ke-10 itu juga tentang tindakan kita, tingkah laku kita,
tindakan apa yang kita lakukan karena masculine side kita ya. Kalian juga nggak melihat diri kalian tidak mampu bergerak, tidak mampu berbuat gitu. Dan diklarifikasi karena kalian single, karena sekarang kalian single, kalian lagi dalam proses mencari jati diri kalian sendiri, jawaban apa yang kalian mau, oke. Dan kalian mengisolasi diri kalian, jadi kalian merasa agak sendiri, terkucil, dan tidak adanya komunikasi. Kalian menutup diri, dan juga karena kalian khawatir akan nilai-nilai yang kalian punya atau materi-materi yang kalian punya. Kalian belum siap untuk ngerilis, melepaskan semua itu. Dan itu pun juga mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius, yang artinya juga dalam penyembuhan dan mencoba untuk jadi yang fleksibel. Oke. Pengaruh dari luar, dari eksternal faktor, the wheel of fortune, karma, completion, memulai karma yang baru, dan keberuntungan berpihak pada Two of Pentacles, Judgment, the Sun. Wow, okay. Five of Pentacles lagi. Jadi pengaruh dari luar pun juga karena eksternal faktornya juga merasa kesepian sebenarnya. Juga merasa kesepian. Dan tapi dia sibuk menimbang-nimbang atau nggak punya waktu karena dia memegang terlalu banyak hal atau menimbang dua hal yang berbeda. Dia mencoba menyibukkan diri sih, menyibukkan diri daripada harus ngadepin judgement ya kan, mendingan gue nyibukin diri. Pisces jadi kan nggak tahu ini Pisces atau crosswatcher ya. Judgement itu artinya rekonsiliasi, kesempatan kedua untuk memperbaiki atau membenarkan suatu keadaan yang memang masih kalau istilahnya luka itu masih open, masih terbuka dan masih sakit ya. Mau dibenerin, diperbaikin, diralat atau diakhiri, ini semesta udah, kita akan terus digoyang, istilahnya diojok-ojok sama semesta, karena semuanya adalah untuk happiness, kebahagiaan ya, kebahagiaan kita sendiri dan juga kebenaran. Ini energi Scorpio by the way. Dan Leo itu ada di kebiasaan kita dalam kesehari-harian kita dan tentang kesehatan kita sendiri. Jadi di sini ada yang karma beneran ya, ada. Ini beneran karma, divine timing yang memang harus kita selesaikan karena ini menyangkut kesehatan kita dan kebiasaan kita sehari-hari. Oke. Harus selesaikan, kalau enggak itu memberatkan. Maka ini udah ngomongin semesta. Dan untuk bisa keluar dari kesedihan, kesepian, kehilangan ini. Five of Pentacles. Ketakutan dan harapan kita, Seven of Wands. Kita takut untuk membuka diri. Karena kita mencoba lihat ya gambarnya.
Kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita sendiri, walaupun akan ada serangan dari luar. Kita mencoba memproteksi diri dari luar. The Fool, Ten of Swords, The Empress, The Moon. Jadi apa yang kalian takutkan itu karena kalian juga tidak tahu, ya. Ini misteri. The Moon itu misteri, sesuatu yang memang unknown. Kita tidak tahu, di luar kuasa kita. Entah itu karena rahasia, entah itu perasaan yang tersembunyi, entah itu kalian menyembunyikan, ya. Tapi karena kalian takut dan harapan, gimana? Nggak mungkin dong kalian yang menyembunyikan. Kalian takut akan sesuatu, kalian khawatir, lebih tepat, bukan karena takut. Kalian khawatir akan sesuatu yang tidak kita ketahuin, yang misteri ini gitu. Moon in Cancer. Moon itu Cancer. Cancer itu ada di rumah kelima, House of Pleasure. Tentang kreativitas kita, tentang fertilitas kita. Divine Feminine, The Empress itu fertilitas, ya. Apapun yang disentuh oleh The Empress, Divine Feminine, itu akan melahirkan sesuatu yang positif, fertilitas. Kreativitas kita dalam mengekspresikan diri kita. Dan rumah kelima itu juga tentang love affairs, tentang romance. Ada perasaan yang tersembunyi. Dan kalian khawatir untuk memulai sesuatu yang baru itu, Aries. Yaitu Aries itu energinya ada di rumah kedua, yaitu income, ya, pendapatan, prioritas, whatever, value. Dan harus membunuh kebiasaan-kebiasaan lama kita, atau kepercayaan-kepercayaan, atau keyakinan-keyakinan kita yang lama, yang selalu memotivasi kita dalam bertindak. Kepercayaan kita, idealisme kita yang lama, untuk memulai sesuatu yang baru dan melahirkan segala sesuatu yang positif. Ide-ide baru, kondisi baru, situasi baru. Kalian hanya mencoba untuk damai di antara serangan-serangan itu. Serangan-serangan yang kalian sendiri misteri, kalian sendiri tidak tahu. Outcome, Eight of Pentacles. Kalian hanya ingin bekerja, belajar. Ace of Pentacles, karena ini yang kalian ingin bangun, sesuatu fondasi yang baru, suatu fondasi yang nyata, komitmen, kerja, status, whatever. The Chariot, Cancer lagi. Moving on dari apapun cerita lama. Strength, Leo. Dan membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang positif untuk kesehatan kita sendiri. Oke. Ini ada di rumah ke-6, Leo. Dan ya, energi secara keseluruhan, ini energi Sagittarius, ya. Traveler, explorer, player, in and out easily, yang artinya juga freedom dan independence, ya. Ingin mencoba segala sesuatunya. Baik lagi, Sagittarius itu ada di karir, status dan reputasi, juga tindakan kita, masculine side kita, ya. Oke, garis guidance untuk Pisces di bulan Agustus.
Nasihat apa untuk Pisces? Wow, true love, true love. Enggak udah ya satu. True love. Apa kata semesta? The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Sama Aquarius. Eh, di saat kita satu frekuensi dengan cinta, eh, arah yang jelas itu terhadirkan, akan hadir. Gue punya masalah dengan translate. Kayak lama nih si Pisces. Maaf ya Pisces kalau jadi lama. The universe works fast when I'm having fun, just like what I do. What I'm doing is totally fun. Semesta bekerja dengan cepat ketika kita senang. So, here I am. Satu lagi. Ya. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Saya melepaskan segala bentuk bayangan dari di masa lalu dengan melihat seseorang untuk pertama kalinya dengan kacamata, dengan mata penuh cinta. Alright Pisces, makasih udah menonton dan semoga ini berguna untuk situasi kalian juga, karena buat gue berguna, gue ngerasain itu. Dan jangan lupa untuk like, share, komen ya. Dan makasih untuk udah donasi. Dan kalau kalian benar-benar merasa terinspirasi dan mau ikutan donasi juga, di bawah udah gue tambahin nomor rekening biasa, jadi kalian gak usah ribet. Apalagi ya, sampai ketemu di episode berikutnya di Love Plus